Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Ida Yanti Raharjo dari Lembaga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang masalah bagaimana berbicara dengan anak-anak remaja kita, para remaja kita. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul Gunadi sebagai ayah dari 2 orang anak remaja, itu saya merasa menyadari sebenarnya ada suatu perubahan besar yang terjadi di dalam anak-anak saya, dalam pola mereka makan, dalam pola mereka itu berpakaian dan sebagainya. Tetapi yang saya rasa sulit sekali itu adalah masalah berkomunikasi, ngomong dengan mereka itu Pak Paul. Saya merasa kok tidak seperti dulu lagi gitu. Dulu waktu masih anak-anak itu saya ngomong mereka bisa mendengarkan dengan baik dan sebagainya, tanpa memberikan alasan-alasan atau bahkan meninggalkan. Dan ini yang terjadi itu bisa seperti itu. Kadang-kadang dia tetap duduk di depan mendengarkan, seolah-olah mendengarkan, tapi saya juga yakin bahwa dia tidak sedang mendengarkan saya ngomong. Jadi apakah memang ada pola perubahan di dalam gaya atau pengertian mereka berkomunikasi sejak mereka memasuki usia remaja itu Bapak? Ada Pak Gunawan. Jadi anak-anak remaja cenderung memang berdiam diri lebih banyak di hadapan orang tua dibandingkan pada masa kecilnya. Karena apa? Karena pada masa remaja anak-anak mulai melihat tempat dia, bahwa tempat dia adalah di dalam lingkungan remaja. Anak kecil masih belum mempunyai perasaan tempat itu. Jadi anak kecil diajak ngomong oleh orang dewasa, ya dia jawab. Diajak ngomong oleh empe-empe, kakek-kakek, dia jawab. Diajak main oleh tante-tante umur 50, ya dia juga main. Tapi begitu anak-anak remaja diajak main oleh tante-tante umur 50, dia nggak main lagi. Ya, malu. Malu dia. Diajak pergi oleh orang tuanya, dia juga enggan. Jadi perasaan tempat saya itu di sini mulai muncul pada masa remaja. Jadi kesadaran akan identitasnya itu mulai Betul. timbul gitu. Mulai terbentuk di situ. Nah, akibatnya memang dia itu akan merasa lebih nyaman bicara dengan yang sebaya. Betul. Nah, bahkan yang lebih sempit lagi adalah anak-anak remaja, karena dalam proses ini dia memang sedang membentuk jati dirinya, dia akan lebih diam dengan orang yang dianggapnya tidak sama dengan dia. Nah, tidak sama bukan saja sebetulnya menyangkut masalah usia. Kadang-kala juga ini berkaitan dengan cara hidup. Misalnya, anak remaja yang baik, yang alim, disuruh main dengan anak-anak yang lebih badung misalnya, lebih nakal, nggak mau. Kebalikannya, anak-anak yang memang merasa dirinya itu badung, dianggap anak nakal di sekolah, disuruh main dengan anak-anak yang baik, yang alim, nggak mau. Jadi seringkali anak remaja itu akan menyempitkan lingkup mereka. Dan memang itu adalah gejala yang wajar. Karena pada tahap inilah mereka membentuk jati diri itu. Dan jati diri dibentuk secara spesifik. Bahwa saya ini termasuk anak baik, anak nakal. Saya termasuk orang yang suka ngebut naik motor atau naik motornya perlahan-lahan. Saya anak yang merokok, saya anak yang nggak merokok. Saya anak yang berani terhadap otoritas sekolah. Saya anak yang nggak berani. Itu adalah sebetulnya guntingan-guntingan untuk akhirnya mencetak siapa dia itu. Maka orang tua merasa kesulitan berkomunikasi dengan anak remaja karena orang tua itu benar-benar tiba-tiba menjadi orang lain bagi si anak remaja. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi anak yang seperti itu, Pak Paul? Nomor 1 kita mesti menerima ya Bu Ida bahwa inilah proses dia menjadi seorang dewasa. Bahwa dia ini bukannya sedang melenceng pergi dan akan menjadi seperti penduduk planet Mars gara-gara dia bersikap seperti ini. Tidak.
semua yang dilakukannya ini merupakan bagian proses pendewasaan dia. Dan memang harus dia langkahi semua ini. Nah, yang paling penting adalah kita memantaunya. Jadi, peranan kita yang paling krusial saya kira adalah bagaimana bisa melihat dia dengan jelas. Kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, dan apa yang dia terima dari lingkungannya. Setelah itu baru kita juga pantau apa yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, hal-hal itu perlu kita pantau dengan teliti sekali. Kalau kita melihat memang dia mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, nah kita mesti memberikan batas, meskipun dilawan olehnya. Nah, jadi ada kalanya masa remaja memang masa pertempuran antara orang tua dan anak. Karena anak tidak akan dengan mudah tunduk. Di sini memang anak-anak mulai membentuk juga kehendak diri, pilihan. Manusia adalah manusia yang memang memiliki pilihan. Dan anak remaja saat ini mulai menyadari dia punya pilihan. Dalam pengertian, dia tidak harus tunduk pada orang tuanya. Waktu masih kecil, anak-anak tidak mempunyai pilihan untuk melawan. Sebab dia melawan pun orang tua bisa angkat dia dan langsung memasangkan kehendak orang tua padanya. Waktu anak remaja, dia baru sadar, oh saya punya pilihan melawan. Begitu Bu Ida. Tapi kalau tadi Pak Paul katakan kita memantau kegiatan anak-anak itu ya, dan mereka tahu bahwa kita memantau, kan mereka merasa itu dimata-matai terus gitu Pak. Apakah tidak menimbulkan kesenjangan antara kita dengan anak-anak remaja kita itu? Oke, bagus sekali Pak Gun. Yang saya maksud dengan memantau adalah bukan secara aktif memata-matai, bukan secara aktif dan terus-menerus dengan seringkali menanyakan dengan siapa engkau pergi, ngapain, gimana, ngapain aja. Nah, anak-anak pasti akan akhirnya terlatih memberikan jawaban klise, alias bohong, supaya mereka lepas, orang tuanya senang begitu. Betul. Jadi yang kita perlu lakukan adalah sebisanya membuka pintu rumah. Jangan setiap hari, kita juga pusing. Tapi izinkan anak-anak membawa teman-teman ke rumah. Ada orang tua yang nggak suka anak-anak main-main dengan rumahnya kotor atau bising atau apa, memang betul. Betul. Nah, justru yang paling penting adalah pada usia remaja kita menyadari atau mengetahui jelas dengan siapa dia berteman. Nah, waktu anak-anak di rumah sebetulnya kita bisa tahu banyak hal. Sebab kita bisa melihat cara mereka menyapa kita, yang saya maksud teman-temannya itu. Cara mereka makan, cara mereka bercakap-cakap dengan kita. Kita bisa ajak mereka bicara juga, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Dan kadang-kadang kita bisa sedikit banyak menguping. Kita nggak usah taruh kuping kita di pintu kamarnya, tapi kadang-kadang dari percakapan mereka di pelataran rumah dan sebagainya, kita mulai bisa mendengar apa yang mereka percakapkan. Nah, informasi inilah yang saya maksud dengan pantauan itu Pak Gun. Iya. Jadi kalau sebatas itu memang mungkin mereka bisa menerima gitu Pak Paul ya. Iya. Tapi masalah berbicara dengan anak-anak kita itu Pak Paul, itu kan seringkali mereka merasa pembicaraan itu tidak menarik buat mereka. Ya, misalnya tentang masa depan, tentang mesti giat belajar dan sebagainya. Ya. Nah itu sangat berpengaruh dengan komunikasi-komunikasi yang selanjutnya gitu Pak Mas. Tepat sekali Pak Gun. Karena komunikasi itu sangat bergantung pada pengalaman hidup. Semakin banyak kesamaan antara pengalaman si pihak yang satu dengan pihak yang satunya, makin lebih memudahkan terjadinya komunikasi. Kalau pengalaman hidup begitu berbeda, berarti tidak ada lagi yang bisa dipercakapkan. Hilanglah titik kesamaan itu. Nah, orang tua di sini yang memang harus proaktif untuk mencari titik kesamaan ini. Anak remaja kalau saat usia remaja dipaksa ya untuk memahami pikiran kita, dan dia yang justru harus berubah supaya sama dengan kita, dia kehilangan hal yang paling penting, yaitu dia kehilangan kesempatan membentuk jati dirinya. Yang memang seperti tadi saya singgung, harus melalui tahapan tadi Pak Gun. Nah, jadi kitalah yang seharusnya terjun ke dalam dunia dia. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang sebetulnya tidak terlalu susah Pak Gun. Misalkan, sekarang anak saya sudah menginjak remaja. Dia dengarkan kaset-kaset yang juga modern, dan saya belikan. Nah, saya belikan, tapi waktu beli,
dengarkan sama-sama dengan dia. Saya berikan dia juga masukan saya. Ini bagus, ini nggak bagus. Nah, bagi saya bagus nggak bagusnya, terus terang, bukan dari kata-kata atau liriknya. Karena saya kira anak-anak juga nggak gitu perhatikan lirik saat ini. Kecuali mereka itu memang berbahasa Inggris terus-menerus, baru perhatikan liriknya. Kalau tidak, anak-anak remaja itu biasanya dengarkan musik atau memilih musik karena lagunya atau nadanya. Nah, waktu saya mendengar lagu-lagu misalnya seperti, saya juga jadi sekarang juga sering dengarkan juga ya. Misalnya New Kids on the Block, Michael Learns to Rock. Nah, bagi saya misalnya seperti Michael Learns to Rock, saya cukup senang pribadi, meskipun itu bukan lagi selera musik saya. Tapi saya senang sebab saya lihat ini musik bagus, dinyanyikan dengan 3-4 suara secara harmonis, dan mereka waktu saya lihat video klipnya di televisi juga cukup sopan. Nah, jadi waktu anak-anak saya ingin beli, saya kasih beli dan saya tawarkan, bagaimana beli Michael Learns to Rock, atau misalnya yang sekarang dia suka dengarkan adalah Barbie doll apa gimana gitu. Nah, nggak apa-apa. Waktu dia dengar, kita dengar, dia tahu ada yang sama antara dia dengan kita. Gitu. Itu memudahkan kita berkomunikasi, Pak ya. Jadi kita mau tidak mau harus belajar dengan apa yang mereka suka ya. Artinya berbicara dalam bahasa mereka itu. Betul, betul Pak Gun. Betul. Cuman memang itu agak membutuhkan pengorbanan dari kita sebagai orang tua untuk bisa bicara dengan mereka dalam bahasa mereka, dengan gaya mereka itu Pak. Nah, kita akan lebih condong untuk gengsi gitu ya Pak ya, supaya mereka itu mendengarkan kita. Tapi Pak Pol, memang ada beberapa remaja itu yang senang ngomong. Jadi gampang sekali dia ngomong, tapi ada juga remaja yang sulit untuk komunikasi. Jika dengan temannya pun kadang-kadang sulit dia berkomunikasi gitu. Dasarnya pendiam, Mas. Dasarnya pendiam itu maksud saya itu. Bagaimana kita menghadapi itu kalau berbeda seperti itu, Pak? Dalam komunikasi, salah satu prinsip yang penting adalah bukan berapa banyak kata yang diucapkan, tapi berapa terbukanya si pembicara itu. Jadi keterbukaan melebihi berapa banyak kata-kata yang diucapkan. Nah, bagi anak yang memang dasarnya pendiam, yang kita mau arahkan adalah, atau yang kita mau cari adalah keterbukaannya. Kalau anak itu terbuka, kalau kita tanya dia jawab jujur, bagi saya itu sudah sangat penting. Sebab ada anak-anak yang begini, cerita dengan mamanya atau papanya, ngomong banyak, tapi dia juga melakukan hal-hal lain yang dia nggak pernah cerita kepada orang tuanya. Jadi dia hanya cerita hal-hal yang dia ingin ceritakan saja. Tapi di samping itu, dia melakukan hal-hal lain yang tersembunyi dari mata orang tua. Itu lebih berbahaya. Jadi orang tua itu terkelabui gitu Pak ya, oleh banyaknya kata-kata yang diucapkan oleh remaja itu tadi gitu. Betul, dan mungkin orang tua merasa sangat senang, anak-anak sering cerita dengan saya, baik dengan saya, terbuka dengan saya. Padahalnya banyak hal lain yang dia nggak ketahui. Yang ditutupi malah lebih banyak lagi. Bisa itu. Tidak? Nah, anak-anak itu cenderung pada suatu kebebasan ya Pak Pol di dalam bergaul. Seperti tadi yang dikatakan Pak Pol bahwa anak-anak sebaiknya itu terbuka ya. Tapi kenyataannya tuh anak-anak itu sering Pak Pol di dalam pergaulan dengan teman-temannya itu soal orang tua itu tidak perlu tahu. Bahkan dia itu kalau sudah cocok dengan teman, sekalipun teman itu tidak baik ya, si orang tua itu tidak bisa mencegah ya untuk tidak bergaul dengan anak itu. Dia tuh begitu fanatik dengan temannya. Nah, begitu itu bagaimana Pak Pol? Oke. Sangat sulit ya memang mengharapkan anak-anak remaja itu jujur, terbuka sepenuhnya kepada kita. Sulit sekali. Karena ada kecenderungan anak remaja akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh kita. Jadi, salah satu ciri remaja adalah bereksperimentasi, mencoba hal-hal yang baru. Sebab apa? Anak remaja itu sebetulnya ingin tahu berapa sih jauh saya bisa melangkah, berapa jauh saya ini bisa melakukan hal yang dilarang oleh orang tua saya. Begitu. Jadi dia akan melakukan atau cenderung melakukan hal-hal yang dia tahu tidak diizinkan oleh orang tuanya. Nah, maka hal bohong menjadi hal yang cukup sering terjadi pada anak-anak remaja. Tujuannya adalah untuk membuat orang tua itu tetap mengizinkan dia keluar. Karena kalau dia jujur, dia tidak bisa lagi mendapatkan yang dia inginkan itu.
Nah, jadi kita mesti sadari anak-anak remaja akan memang cenderung menutupi yang kita sebetulnya larang itu, tapi dia akan tetap lakukan. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Ibu tanyakan, bagaimana ya kita menyikapi kalau misalnya anak kita ini berteman dengan orang yang keliru ya, kita sadari ini keliru, tapi dia tetap ngotot mau main dengan anak itu. Nah, saya kalau sudah coba bicara dan dia melawan, oke, saya tahu dia memang nggak mau dengar. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya nggak akan sebut nama orang itu lagi, sebisanya ya. Saya akan justru lebih menyodorkan kepada dia karakteristik orang yang baik, teman yang baik, atau karakteristik manusia yang berkenan kepada Tuhan dan sebagainya. Itu yang menjadi tekanan utama saya. Sebab kalau saya sodorkan atau saya sebut-sebut nama temannya itu, dia akan bereaksi, membela diri, dan malah menyalahkan kita. Jadi saya akan hindarkan menyebut-nyebut nama temannya itu, tapi lebih sebut pada karakteristik teman yang baik, orang yang benar, dan sebagainya. Dengan harapan melalui semua itu si anak perlahan-lahan mulai sadar bahwa temannya itu tidak baik. Begitu. Namun kalau kita tahu bahwa anak kita sedang berteman dengan orang yang sangat tidak baik, sangat berbahaya, nah saya akan ambil tindakan yang lebih tegas. Saya akan melarang dia keluar, saya akan pantau dia baik-baik supaya jangan dia bermain lagi dengan orang tersebut. Jadi kita harus memang menilai berapa seriusnya keburukan tersebut. Ya, hal itu berarti bahwa kita itu sebagai orang tua kadang-kadang harus bicara secara tegas kepada anak remaja kita, seperti yang tadi Pak Paul katakan. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kita itu bisa lebih rileks, lebih santai bicara dengan mereka dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak terlalu formal. Misalnya nih ya, dengan teman yang tidak baik tersebut ya, kita bisa mulai mencari titik temu, yaitu kita mulai dengan menanyakan apa yang baik tentang teman tersebut. Sebab ada yang dia sukai dari teman tersebut. Nah, kita mulai dari situ. Titik pijaknya kalau sudah mulai terbentuk, kita bisa menjalin komunikasi. Kita misalnya bisa berkata, oh dia itu orangnya setia kawan ya, itu sebabnya kamu senang berteman dengan dia. Misalnya anak kita bilang, iya, sebab saya percuma berteman dengan si A, si B yang di luarnya baik, tapi padahalnya orangnya tidak setia kawan, tidak bela saya. Waktu saya ada masalah di sekolah dengan teman saya yang lain, mereka diam-diam saja. Justru teman saya yang ini yang membela saya. Nah, hal-hal itu kita komentari. Kita bisa beritahu dia, iya ya, dia anaknya baik ya, dia itu bisa membela kamu seperti itu ya. Nah, kalau bisa, kalau memungkinkan, memang kita ajak itu orang untuk ke rumah kita, ajak ngomong, ajak bicara-bicara dengan kita, supaya kita juga bisa komunikasi langsung dengan dia, lebih mengenal teman itu. Betul. Nah, perlahan-lahan, kalau anak itu sudah sadar bahwa kita di pihak dia, mungkin dia akan lebih terbuka melihat dengan jelas temannya itu, sisi negatif dan sisi positifnya. Sebab tidak ada persahabatan yang murni 100% menyenangkan hati anak atau hati kita. Nggak ada. Mungkin ini hari tidak, tapi mungkin minggu depan akan muncul hal-hal yang si anak tidak sukai tentang temannya itu. Nah, di situ baru kita bisa mengajarkan dia karakteristik teman yang baik atau orang yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya teman kita itu membohongi orang lain, meskipun dia tidak membohongi kita, nah kita bisa beritahu dia bahwa membohong orang lain, berbohong kepada orang lain tidak diperkenankan oleh Tuhan. Maksudnya begitu. Bagaimana Bapak dengan remaja pria dan remaja wanita ya? Jadi apakah ada perbedaan mereka di dalam mendekati kita sebagai orang tua? Itu artinya yang saya tanyakan itu apakah memang kalau remaja pria itu lebih gampang bicara dengan ayahnya atau sebaliknya gitu? Ada pengaruhnya enggak Pak Dok? Sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Pada usia remaja sebetulnya anak-anak itu memberikan kesempatan yang sama kepada orang tua untuk mengenalnya. Sebab pada masa remaja anak-anak itu biasanya pulang sekolah sudah jam 3 sekarang ini. Jam 3 mungkin dia les atau apa, jam 4, jam 5. Jadi sebetulnya anak-anak remaja
baru bersama-sama dengan orang tua pada malam hari setelah PR selesai dan sebagainya. Nah, justru pada usia remaja suami dan istri sudah memiliki kesempatan yang sama sebetulnya. Nah, siapa yang bisa lebih dianggap dekat oleh anak adalah dia yang mencoba mengerti si anak dengan lebih baik. Kalau si anak merasa ngomong dengan papa kena, nyambung, dia akan ngomong dengan papanya. Kalau ngomong dengan papa justru dimarahi, dikoreksi, dipersalahkan, dia nggak ngomong lagi dengan papanya. Kalau dia bicara dengan mamanya juga justru diterima, diberikan nasihat yang baik, dia akan ngomong lagi. Begitu. Dan itu kalau tidak didapatkan dari kedua orang tuanya, dia akan lari ke temannya gitu Pak. Temannya, betul. Betul. Bahkan didengarkan pun ya oleh orang tua, tetap akan ngomong dengan teman juga. Jadi kita mesti menyadari kebanyakan anak-anak remaja akan lebih percaya pada temannya dibanding dengan kita. Ya. Begitu. Tapi dengan dia bicara dengan temannya, itu ya kalau masih memakai telepon gitu misalnya, ya, kita bisa agak ngerti apa yang dia bicarakan. Tapi kalau dia sudah mulai keluar rumah, Pak Pol, jadi untuk bisa bicara dengan temannya itu kan dia memerlukan keluar rumah. Dia cuma bilang kepada kita, Pak mau pergi ke sana, Pak pergi ke sana, itu habis waktu kita gitu Pak Pol. Saya akan sarankan agar kita menetapkan hukum atau aturan dalam rumah tangga kita. Misalkan hari-hari biasa, kita larang anak kita keluar. Pokoknya pulang sekolah, pulang ke rumah. Sebab tugasmu adalah belajar. Nah, akhir pekan, Sabtu dan Minggu, baru kita izinkan dia keluar. Ada jam-jam tertentu, dia boleh keluar begitu. Ya, itu dalam rangka mendisiplin, tapi juga di dalam kita punya kesempatan lebih banyak gitu Pak, untuk berkomunikasi dengan anak-anak remaja ini. Dan komunikasinya saya pikir dengan remaja lebih tepat secara informal dibandingkan formal. Ada orang yang berkata begini, ya saya akan ajak anak saya makan. Saya khawatir si orang tua merasa senang seolah-olah telah melakukan tanggung jawabnya bersama-sama dengan keluarga makan. Namun tujuan akhirnya tidak tercapai. Ya, betul. Jadi yang informal yang saya maksud adalah dengan ngobrol-ngobrol, ketok pintu anak kita, masuk ke kamarnya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sedikit. Contoh yang gampang adalah, misalkan kita lihat anak kita sedih. Nah, kita hampiri dia. Kita tanya, kok engkau nampaknya sendu hari ini? Ada yang membuat kau sedih? Nah, perhatian kecil seperti itu membuat anak akhirnya sadar bahwa dia diperhatikan. Dia diperhatikan. Nah, mungkin hari ini kita tanya dia tidak menjawab. Tapi mungkin minggu depan, waktu dia sangat tertekan dan kita tanya, dia menjawab. Begitu. Ya, betul. Apakah hal itu berarti juga bahwa kita itu boleh membicarakan apa saja dengan anak remaja kita sebagai topik pembicaraan gitu Pak Bas? Apa saja dalam pengertian hal yang memang relevan untuk kehidupan dia. Selama itu relevan dan bisa membantu dia, kita ceritakan. Salah satu aset ya, harta kekayaan yang bisa kita bagikan kepada dia adalah pengalaman hidup kita. Nah, kalau kita bagikannya dengan cara yang bisa dia terima, sangat bermanfaat. Yang tidak bisa dia terima adalah kalau kita membagikannya seperti seorang guru. Saya dulu waktu masih muda harus kerja keras, makanya kamu juga harus kerja keras. Itu nggak akan didengar oleh si anak. Tapi misalkan kita menceritakan kegagalan kita, saya dulu juga pernah patah hati, dia akan kaget. Oh, mama pernah patah hati. Sebab dia nggak sangka mamanya itu pernah juga sama seperti dia dulu. Jadi kalau mamanya justru berkata, mama dari dulu hati-hati pilih temen. Mama nggak mau sama pria yang kayak begini. Nah, si anak justru nggak bisa deket dengan si mama. Nah, itu boleh disambung, itu boleh diberitahukan kepada si mama. Tapi bukan melulu itu saja yang diberitahu. Tapi biasanya Pak Pol, anak-anak itu berkomunikasi itu kalau dengan ibu ya Pak Pol ya, sekali lagi ya, mereka tuh bisa terbuka sekali ya. Nah, bagaimana kita itu bisa memberikan masukan kepada para papa-papa ya, seorang ayah ya, untuk bisa komunikasi dengan lebih dekat pada anak-anak ya Pak Pol. Oke. Saya anjurkan begini, kalau papa itu kan memang cenderungnya berorientasi pada program, aktivitas.
ajak anak untuk pergi berdua. Misalkan ajak kencan. Misalnya lagi itu saya ajak anak saya yang paling besar untuk date, saya bilang. Kencan. Kami berdua pergi, makan es, ngobrol-ngobrol. Terus setelah pulang saya bilang, saya tadi berkencan denganmu, saya bilang. Sebab saya ingin mengajarkan kamu berkencan itu seperti apa. Dan supaya nanti lain kali waktu kamu berkencan dengan teman kamu tahu itulah yang kamu lakukan. Jadi saya pikir itu bisa dilakukan. Ajak anak itu pergi berdua. Misalkan anak perempuan ya dengan si ayah bisa, atau anak laki dengan ayah juga nggak apa-apa. Pergi berdua, terus di sana bisa ngobrol-ngobrol, tukar pikiran tentang film yang ditonton misalnya. Bagaimana menurut pandanganmu? Ajak dia ngomong. Nah, anak-anak biasanya, apalagi anak laki, kalau ditanya-tanya tentang hal-hal yang pribadi, dia nggak mau ngomong. Nah, akhirnya ya film itu menjadi jembatan, bahan percakapan. Nah, itu bisa juga menolong ayah akhirnya dekat dengan si anak, gitu. Dan si anak pun belajar mengenal si ayah, karena mungkin di rumah dia dimarahi, ditegur, dia nggak begitu kenal si ayah siapa. Tapi waktu dia bicara tentang film yang ditontonnya itu, oh dia sadar ayahnya itu pikirannya luas dan sebagainya. Ya, memang salah satu topik yang agak sulit dibicarakan dengan remaja itu justru masalah-masalah seks misalnya, Pak. Yang bersifat pribadi tadi. Ya. Jadi kami mengatasinya dengan cara seperti apa, Bapak? Kalau seks saya punya prinsip ya, kita ini secara proaktif memberitahu dia. Sebab kalau kita menunggu dia tanya pada usia remaja, nggak bakalan terjadi. Nggak bakal terjadi. Iya. Anak hanya tanya tentang seks pada masa dia kecil. Iya. Setelah itu dia stop tanya. Sudah remaja, kita yang mesti beritahu dia. Iya. Jadi mungkin itu satu topik menarik lagi yang lain kali atau lain kesempatan kita bisa coba akan angkat di dalam perbincangan kita. Bagaimana berbicara masalah seks dengan anak-anak remaja kita. Gitu, baik, topik yang penting sekali Pak Gun. Iya. Jadi para pendengar sekalian, demikianlah tadi telah kami persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, khususnya masalah berbicara dengan para remaja kita. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.